Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Subhana man satara sirral khususiyah biduhuril basyariyah wa dhahara bi'azamatir rububiyah fi dhaharil ubudiyah. Maha suci Allah yang telah menyembunyikan rahasia-rahasia keistimewaannya biduhuri dengan menampakkan atau mendohirkan sifat kemanusiaan. Wa dhahara bi'azamatir rububiyah, dan Allah menampakkan keagungan sifat ketuhanannya untuk melahirkan sifat penghambaan. Untuk melahirkan sifat penghambaan. Sebagaimana tema yang kita share itu, bahwa bagaimana mengenal manusia-manusia langit. Kalau bahasa kita itu adalah para walinya Allah, para kekasihnya Allah. Sebagai panduan, dulu ada makalah begini yang sangat masyhur di kalangan para sufi itu, bahwa la ya'riful wali illal wali. Jadi tidak akan mengerti kepada seorang wali kecuali dia sendiri juga adalah wali. Jadi kalau misalkan saya bilang, oh si A ini wali, berarti saya itu wali. Karena Imam ini, yaitu Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, itu menyatakan bahwa ma'rifatul wali as'abu min ma'rifatillah. Jadi mengetahui wali itu mengetahui walian. Kok bisa? Kenapa bisa demikian? Mengapa mengetahui wali itu lebih rumit? Mengapa mengetahui wali itu lebih sulit? Karena wali itu kan manusia biasa seperti kita. Tapi beliau itu memiliki keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah Ta'ala kemudian tutupi kemuliaan-kemuliaan ini dengan aktivitas basyariyah, dengan aktivitas kemanusiaan, ya bekerja, bertani, dan yang lain sebagainya. Kalau ada alim, kerjaannya hanya ngajar, kemudian muncul karomah, mungkin itu mudah untuk dikenal. Tapi dalam Futuhat Ayatil Makkiyah itu, sebagian besar dari para walinya Allah itu Allah Ta'ala sembunyikan. Karena Allah itu, katanya para sufi itu, sangat pencemburu. Allah itu sangat pencemburu dengan yang lainnya. Kenapa? Karena dia tidak ingin kekasihnya itu disibukkan oleh hamba-hambanya. Jadi agar para kekasihnya ini senantiasa memiliki privasi, senantiasa memiliki waktu khusus untuk Allah Ta'ala. Maksudnya begitu. Jadi yang dilakukan oleh para auliaillah itu, contoh yang masyhur itu adalah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu adalah seorang kekasih Allah yang namanya di bumi tidak viral. Pakai bahasa sekarang viral. Jadi beliau itu tidak viral di bumi. Bahkan ketika Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib diperintahkan meminta doa kepada beliaunya, itu ternyata tidak ada satupun yang kenal bahwa Uwais itu adalah seorang abid, bahwa Uwais itu adalah seorang ahli ibadah. Tidak demikian. Jadi para aulia illah itu disembunyikan betul oleh Allah Ta'ala. Akhirnya
seorang kambing dan memiliki ketaatan serta kebaktian yang luar biasa kepada ibundanya, dan di telapak tangannya ini ada tanda mustajabud doa, ada tanda putih sebagai seorang yang mustajab doanya. Di bumi terkenalnya, ya bukan terkenalnya, diketahui sebagai seorang pengembala kambing. Tetapi di langit itu termasuk orang yang viral, terkenal di langit oleh Allah Ta'ala. Jadi orang yang seperti ini kenapa? Karena oleh Allah Ta'ala itu disembunyikan. Atau gurunya Syekh Abdul Wahab Asy'arani, Syekh Ali Al-Khawas itu juga sama. Bahkan Syekh Abdul Wahab Asy'arani itu ketika itu disuruh ikut mengembalakan kambing. Padahal Syekh Abdul Wahab Asy'arani pada masa itu sudah menjadi seorang ulama besar. Sudah menjadi seorang mufti, sudah menjadi seorang pemberi fatwa. Jadi sudah menjadi sangat luar biasa lah kalau untuk ukuran kita hari ini. Namun ketika mau belajar urusan ruhani, beliau harus rela berguru kepada orang yang secara akademik itu tidak termasuk orang alim. Karena kalau urusan bersih hati ini bukan alim dan bodoh, tidak ada hubungannya dengan itu urusan bersihnya kolbu itu. Bersihnya kolbu itu hubungannya adalah dengan kesediaan menerima Allah sebagai Tuhan dengan sifat rububiyahnya dan kesediaan untuk menempatkan posisi kita sebagai makhluk yang hina di hadapan Allah. Makanya ketika takbiratul ihram, Allah menyebut dirinya apa? Akbar, maha besar, paling besar. Agar pada saat itu kita betul-betul merasa kecil. Agar pada saat itu kita betul-betul merasa tidak memiliki kekuatan apa-apa selain dari Allah itu sendiri yang memberikan. Makanya kalimat la haula wala quwata illa billah itu merupakan kalimat yang sangat istimewa untuk menunjukkan ketidakberdayaan kita sebagai seorang makhluk. Tetapi kemudian kalimat itu hanya dibaca secara lisan. Apa yang disebut dengan khususiyah ini? Al-khususiyah hiya nurul haqqi. Bahwa khususiyah, keistimewaan-keistimewaan itu adalah cahaya kebenaran atau cahaya Tuhan yang Allah Ta'ala nyalakan di dalam hatinya fi qulubi khawasi ibadihil muqarrabin, di dalam hati para hambanya yang muqarrab, yang dekat dengannya. Berarti keistimewaan ini Allah yang ngasih. Makanya malaikat-malaikat itu termasuk malaikat Raqib dan Atid itu beliau mencatat kita hanya sisi dohirnya. Contoh, malam ini beliau mencatat kita ngaji. Bahwa yang dilakukan oleh si Fulan bin Fulan ini adalah kebaikan. Sudah tercatat oleh malaikat Raqib. Ternyata ketika mengikuti pengajian dan sebagainya, ada beberapa kisah yang kemudian membuat kita menjadi sangat ikhlas, sangat menerima dengan ketentuan Allah Ta'ala dengan apa yang kita pelajari ini. Maka yang tahu pada keikhlasan kita hanya Allah, malaikat tidak tahu. Contoh, ada orang melaksanakan sholat, yang Allah lihat itu hati kita. Tapi kalau malaikat lihat itu perbuatan kita. Oh, dia sudah laksanakan sholat, berarti dia manusia baik. Dia manusia taat. Begitu. Tetapi kalau untuk selainnya, para malaikat tidak bisa. Bahkan keikhlasan di dalam batin, di dalam kolbu, malaikat itu enggak tahu. Tidak tahu. Makanya beliau, para malaikat Allah itu hanya melihat kepada sisi dohirnya kita saja.
ba'da tathhiri minal aqdar, yaitu setelah hati itu apa? Tathhiriha, setelah menyucikannya minal aqdari, dari kotoran-kotoran, wa tanzihiha 'anil masyawi wal aghyar, dan membersihkannya. Jadi setelah menyucikan dan membersihkannya dari apa? Dari semua tipu daya itu. Makanya bagaimana seseorang bisa dikatakan khusyuk hatinya ketika sholat pada saat hati itu isinya adalah benci, dengki, hasud, masih apa namanya, memiliki kepentingan-kepentingan duniawi di dalam sholatnya. Makanya kita ini sebenarnya kapan ya yang benar-benar menyembah gitu. Kalau kita tanya, kapan kita yang benar-benar menyembah kepada Allah Ta'ala? Tingkat terendah dari sholat yang kita kerjakan adalah sakotol fardu, menggugurkan kewajiban. Sepenting lamar beja gitu. Yang penting saya sudah sholat. Ibarat anak pelajar hari ini, yang penting sudah mengerjakan PR dan tugas. Sudah. Jadi standar keilmuannya anak sekarang itu apa? Standar tugas selesai. Bukan standar keilmuan saya ingin menguasai ini, saya ingin expert di bidang ini, tidak begitu. Akhirnya apa? Kalau ditanya, apakah kamu tadi malam belajar? Maka jawabannya adalah tidak. Kenapa? Tidak ada tugas. Tidak ada PR. Makanya hasil penelitian kita, kondisi pendidikan kita itu sangat memprihatinkan. Masa kita ini semester 6 di Indonesia itu disetarakan dengan kelas 3 SMP di Eropa. Cara bernalar dan berpikirnya. Ya mau dibilang penghinaan itu kenyataan gitu ya. Tapi memang benar. Kenapa? Karena di kita hanya nyampe pada tahap yang pertama, menghafal bukan memahami dan menalar. Tidak ke sana. Mengapa demikian? Karena pikiran-pikiran yang dilatih selama ini adalah pikiran instruksi. Pikiran yang serba perintah. Bukan pikiran yang sekiranya muncul kreativitas. Sama dengan sholat yang kita kerjakan kemudian. Ketika kita melaksanakan sholat ini tujuannya adalah sakotol fardu. Sampai kapanpun orang itu pasti merasa cukup dengan ibadah yang dikerjakan. Dan tidak akan pernah merasa apa kekurangannya dalam sholatnya. Kenapa? Karena saya sudah tuntas melaksanakan kewajiban. Nah, namun ketika dikasih pemahaman sedikit demi sedikit pencerahan tentang apakah hikmah dari sholat yang sudah dikerjakan, baru akan tergugah. Makanya katanya Imam Ghazali itu, an-nasu niyamun fa idza matu intabahu. Manusia itu tertidur. Manusia itu dalam keadaan tidur, tapi kalau sudah mati baru tersadar. Apa? Bahwa kesadaran-kesadaran akal yang kita miliki hari ini itu membuat kita menurut Al-Ghazali dianggap tidur, kata beliau. Kenapa? Harusnya kesadaran yang kita pakai setiap hari itu adalah kesadaran hati. Kesadaran kolbu dengan cara disucikan dan dibersihkan tadi.